salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamulillah. Pada pertemuan yang ke-32 pada tanggal 8 November 2022 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Wabil khusus berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma
wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi niwad daraji ya Rasulullah salamun ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Masih masalah tentang mandi ya, mandi wajib sudah selesai penjelasannya. Bagaimana cara melakukan wajib mandi, cuma membaca niat di awal ketika menjatuhkan air ke tubuh dan meratakannya, itu cuma 2. Kemudian dengan yang sunnah-sunnahnya sudah dibahas, bisa dilihat lagi atau diulang di YouTube ya. Nah, sekarang pembahasan kita al-aqsalul masnunah, yaitu mandi yang sunnah ya. Kemarin kan mandi wajib dengan sunnah-sunnahnya. Kalau ini ada beberapa ibadah yang kita disunnahkan untuk mandi gitu ya, afdolnya. Tapi nggak mandi nggak apa-apa kan, sunnah. Pertama apa? Kasirah. Di sini banyak. Di antaranya minha wahiyya kasiratun minha. Di antaranya dari yang banyak ini yaitu yang pertama guslul jumu'ah, yaitu mandi Jumat. Bahasa kita Jumat ya, tapi kalau dalam bahasa Arab Jumu'ah ya. Di surah ada namanya surah Jumu'ah. Idza nudiya li sholatil Jumu'ah. Ya, bacanya kan gitu dalam Al-Qur'an, bukan Jumat. Makanya niat sholat Jumat jangan nawaitu usolli fardhol Jum'ah, tapi usolli fardhol Jumu'ah ya, itu. Karena bukan Jumat, itu Jumat secara Indonesia kita ngomong Jumat, tapi bahasa Arabnya Jumu'ah. Yaitu yang pertama guslul Jumu'ah, mandi Jumat. Wahya wa huwa afdoluha, dan itu yang paling afdol. Dari sekian banyak mandi sunnah di dalam ibadah, yang paling afdol adalah mandi Jumat. Kenapa dibilang paling afdol? Li'annahu qila biwujubihi, karena ada sebagian, ada ulama yang mewajibkan mandi Jumat. Ya, kita alhamdulillah mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau wajib, waduh, wah, lu mandi junub di sini, dan mandi Jumat. Habis hukumnya wajib, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu sholat id hukumnya wajib. Tapi kalau kita sunnah muakkadah. Nah, mandi Jumu'ah ini hukumnya sunnah, itu yang pertama. Kapan waktu masuknya? Yadhulu waktuhu bitulu'il fajri. Masuk waktu mandinya ini tulu'il fajri, terbit fajar. Berarti waktu subuh, masuk waktu subuh. Bukan tulu'il syamsi, bukan terbit matahari, beda. Ada tulul fajar, ada tulul syamsi. Terbit fajar, ada terbit matahari. Kalau terbit matahari waktu subuh habis. Ya, gitu. Kalau waktu terbit tuh, kalau misalnya yang suka jalan-jalan tuh, ya yang apa namanya sih itu? Papan nama tuh, ya terbit. Nah, berarti itu habis tuh waktu
karena masuk sudah datang waktu apa? Matahari terbit. Itu namanya ya sholat syuruk. Kalau fajar itu datangnya waktu subuh. Ada fajar kidib, ada fajar sodik. Fajar kidib itu belum waktunya tuh. Kidib makanya dibilang dusta. Ya, makanya orang udah mulai imsak menahan. Padahal imsak menahan yang aslinya ya subuh. Bukannya imsak, subuh udah nggak boleh makan, imsak kan menahan. Nah cuma orang kita nih, ulama-ulama kita takut nanti kebablasan, maka dikasih warning, lampu kuning, jangan sampai tato merah aja kaget, ngeri mendadak kan bahaya, paham ya? Nah lagi makan coba, tato adzan, ya udah yang pas adzan dibuang ini, jangan ditelan. Dosa gak? Ya nggak dosa, kan nggak tahu. Apalagi sekarang udah ada waktu. Zaman dulu gimana kalau nggak ada jam? Mereka taunya dengan apa? Karena memang bukan dengan jam, tapi dengan waktu alam. Nah itu orang-orang yang tertentu bisa lihat, wah masuk nih waktu subuh, zuhur. Nanti kita belajar di sini sebelum kita masuk waktu sholat. Waktu sholat tuh matahari tergelincir pas tengewat dikit. Nah itu waktu zuhur. Habisnya sampai asar, kapan asar? Yaitu waktu garis yang misalnya pancangan 2 meter, 2 meternya lebih dikit, udah lebih panjang dari bayangan asli benda yang aslinya tuh. Kan kena bayangan. Tinggi kita 170, kena matahari masih 165, masih zuhur tuh. 170 aja lewat dikit. 1 senti aja. Asar sampai datangnya mega merah. Nah, ini kan nggak bisa kalau kita lagi hujan. Nah, bingung, tapi orang dulu subhanallah karena udah biasa ngejawab waktu, cukup dia lagi bertani, gimana mau lihat jam coba? Jam tangan kan baru-baru, zaman tahun 100-200 tahun yang lalu gimana? Apalagi lagi bertani di sawah. Sampai sekarang juga masih banyak petani-petani yang nggak pakai jam. Udah masuk zuhur tahu. Ya, kalau kita yang ngurusin masjid masih lihat jam juga. Tapi nggak apa-apa, udah kebiasaan ngandelin jam sih. Tapi ingat, jam ini pun berjalan. Makanya kalau yang udah tahu kan beda-beda. Sekarang jam 12. Nah, sekarang zuhur lagi awal nih. Ya, beda-beda. Coba lihat di Masjidil Haram sekarang. Subuhnya 5:30. Loh, anak-anak Anda kan Anda kasih siaran langsung live Mekah. Kok 5:30? Iya, memang bukannya waktu. Gitu. Kalau di sini 5:30 udah habis. Nah, sekarang lagi pagi nih jam 4-an. Jam 4:06, jam 4:10. Ya, nanti pada saatnya ada jam 5 kurang seperempat. Nah, itu perubahan. Makanya bukan dengan jam. Islam begitu, selalu kita harus ikhtiar mencari. Bukan ngandelin duduk udah jam 12 udah jam 12 aja, nggak bisa. Namanya ikhtiar, dia harus mencari, namanya dihisab. Semuanya kita wudhu dulu, ngambil air yang harus ini. Ya, artinya apa? Kita diharuskan bergerak dan berpikir. Ya, nggak terima begitu aja, ada ilmunya semua. Nah, jadi itu masuknya waktu fajar. Jadi imsak itu untuk warning aja, jangan sampai kaget. Kuatkan sampai 10 menit. Nah, ketika 10 menit udah imsak. Bukan imsak sebenarnya, udah warning aja. Kalau yakin itu udah masuk waktu nggak boleh makan minum. Buktinya udah imsak. Masih subuhnya masih 10 menit lagi. Ngasih cuma ya. Baik, nanti kita dibahas masalah puasa. Insya Allah ntar kalau mau dekat puasa, kita tutup dulu masalah ini, kita lompat ke masalah puasa. Karena waktu datangnya ibadah, maka hukumnya wajib. Itu namanya fajar. Ya, makanya ada sholat sunnah fajar. Maksudnya sholat sunnah subuh. Masuknya waktu terbit fajar. Wa yakhruju waktuhu, dan keluar waktunya bil ya'si min huduril jum'ah. Waktunya habis ketika sudah hadir Jumat. Jadi ketika dia hadir Jumat, habis sudah. Ya, waktunya situ sampai situ. Artinya kalau dia udah hadir Jumat, gue belum mandi, udah habis. Ya, datang aja ke tempat Jumat, hadir di tempat Jumat, waktunya sudah habis. Walaupun dia datang dari jam 11. Ya, makanya usahakan sebelumnya mandi. Yusannu tuh disunahkan liman, kapan tuh? Dari subuh kan tadi, ya. Tapi yang afdalnya kapan? Bagusnya nih. Kalau aneh kadang-kadang mandi jam 9 udah mandi. Kenapa? Karena khutbahannya di Jakarta. Nggak mungkin numpang di masjid atau rumah orang. Ya, itu kendala kita. Kenapa? Karena kan Anda mau hadir Jumat. Jalan dari sini jam 9. Mandi.
sampai ke tempat acara udah jam 11 atau setengah 12, ya udah pas memang kita untuk hadir. Makanya di sini alhamdulillah yusannu disunahkan liman yuridu an yahdurul jumu'ah, disunahkan bagi yang ingin hadir ke sholat Jumat, ya afdolnya takhiruhu inda iradatil khuruji lis sholat, mengakhirkan sampai dia ingin keluar kepada sholat Jumat. Kalian mau keluar sholat Jumat sebelumnya mandi. Kalau yang biasa jalan jam 11 ya mandi di jam 11. Yang keluar setengah 12 ya di situ dia mandi. Ketika dia mandi baru keluar Jumat. Habib, saya Jumatnya jauh di Cipanas. Ya lu kan keluar mau Jumat jam 9, ya jam 9 berarti mandinya. Jadi nggak ditentukan jam. Ya, ditentukannya adalah dia mengakhirkan sampai mau keluar sholat. Jadi artinya jangan mandi, nih mandi nih jam 11. Tapi jalannya ntar setengah 12. Paham nggak? Bukan itu. Ya, dia mandi dari setengah 11, aku mandi dari setengah 11, mandi dia. Udah mandi dia ngopi dulu, dia ngerokok dulu, mungkin dia tidur dulu. Yang sampai keluarnya waktu Jumat, bukan mentakhirkan tuh antaran sampai waktunya udah sholat Jumat baru mandi, bukan. Mentakhirkannya inti mau jalan nih Jumat. Nah, mandi di situ. Jadi pas mandi nggak pakai lama-lama langsung jalan. Jadi udah mandi, udah nyisir, blok jalan gitu. Makanya kalau mau jalan jam 11, ya mandi jam 11 kurang 5 gitu. Paham ya? Kalau mau jalan setengah 12, berarti setengah 12 kurang 5. Ya kalau mandi 5 menit, kalau mandi 10 menit, setengah 12 kurang 10 gitu aja. Karena ditakhirkan. Jadi dia mengakhirkan sampai benar keluar. Jangan keluar setengah 12, mandi setengah 11. Ya boleh, tapi afdolnya itu kan kita kan nyari yang afdol. Ya, tapi jangan menyalahkan, boleh karena boleh hukumnya. Udahan sunnah. Jangan disalin juga orang yang nggak mandi. Ya, kita harus kepatokannya dulu nih. Ya, ini kan yang jadi permasalahan begitu, apalagi kalau gampang mengkafirkan orang atau membid'ahkan orang. Ya. Itu. Maulid bid'ah. Ya, ini bid'ah, udah main bid'ah aja. Hukum nggak ada sebenarnya. Yang ada hukum kalau nggak wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Tuh. Yang dibilang bid'ah itu sesuatu nggak ada di zaman Nabi, apapun bentuknya. Ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada, nggak dilakukan Nabi. Maka itu bid'ah. Nanti dilihat dalamnya itu tuh, kegiatannya itu. Paham ya? Sarananya nih, kayak maulid kan kegiatan bukan ritual, sarana untuk kita mengenal Nabi Muhammad. Dalamnya apa? Oh, bacain riwayat Nabi. Ada dalam Al-Quran tentang riwayat Nabi. Oh, baca tahlil. Tahlil kan bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Halala yuhalilu tahlilan, membaca kalimat la ilaha illallah, baca tasbih. Dalam Quran ada perintah-perintah demikian. Keluarga dari syariat enggak, bahkan perintah Nabi. Maka itu bukan bid'ah, tapi itu sarana yang mana di dalamnya kesunahan. Iya, bentuknya itu enggak ada di zaman Nabi, maka dibilang hasanah gitu. Jadi jangan main katakan orang aja kalau begitu repot. Ya, urusan dunia apalagi. Ya, masalah pakai kita benar pakai haji, pakai pesawat. Mungkin kita bid'ah enggak ada zaman Nabi. Nabi ini perlu kokok begini ada zaman Nabi? Nggak ada. Ada yang namanya Haddadiyah, namanya Amu. Ada kokoknya. Ada yang kokoknya begitu. Ini bukan sunnah Nabi nih kokok. Ya, sunnah almarhum Jeffrey. Ya kan ya? Ada yang begitu. Ya nggak begitu. Ya, yang pokoknya ditutup aurat aja. Nanti bisa dilihat hukumnya haram, halal, makruh, sunnah atau mubah. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, guslul idain, yaitu mandi 2 hari raya. Guslul idain, yaitu mandi 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu sunnah. Masuknya kapan? Min muntasifil lail, masuknya dari pertengahan malam, dari jam 12 pertengahan malam udah boleh, dari jam 2 malam, jam 3 malam udah boleh. Ya, karena waktunya sangat di pagi hari. Jadi nggak pakai subuh tapi dari pertengahan malam. Wa yakhruju waktuhu, keluar waktunya bi ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Tuh, bukan sampai sholat Id, sampai terbenam matahari. Jadi yang lupa mandi masih bisa mandi jam 9, jam 10.
Cara mandi gimana? Sama seperti mandi wajib, udah ya. Mandinya sama. Kalau cuma mandi begitu nggak pakai niat ya nggak dapat. Mandinya sama semua seluruh tubuh. Satu dengan niat, yang kedua meratakan air seluruh tubuh. Kalau mau pakai sunnah-sunnahnya udah diajarin kemarin. Ya, udah begitu aja. Yang bedain hanya niat. Itu aja. Apa bedanya intinya sholat maghrib dengan sholat wajib dan sholat sunnah? Yaitu yang bedakan niat. Ya, itu. Kalau niat yang sunnah ya sunnah, yang niatnya wajib ya wajib. Baik. Ya. Ini kalau sunnah udah nawa itu guslal masnun gitu aja. Aku niat mandi sunnah, nggak pakai aku niat mandi sunnah Jumat ini ya boleh kalau mau bahasa Indonesia, tapi cukup aku mandi sunnah Jumat juga udah sah. Baik, waktunya dari mana? Pertengahan malam. Kemudian keluar waktunya sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Disunahkannya mandi yang disunahkan yaitu pada hari biguru besyams, terbenamnya matahari. Keluarnya sampai terbenam matahari. Masuknya dari pertengahan malam keluar sampai terbenam matahari. Dan disunahkan al-ghuslu lil yaum, disunahkan mandi pada hari itu. Jadi kita mau jalan Id, di situ kita mandi. Ya, gitu. Boleh dari subuh. Ya, kalau nggak mau 2 kali mandi, Pak, biasa kita bisa sholat subuh jam 5, setengah 5, ntar setengah 6 udah lagi ke sono mandi lagi nih gue. Lu udah lagi pagi hari dingin ya, udah mandinya waktu subuh pada hari itu, penting hari itu ya. La liman yuridu hudurus shalah. Ini permasalahan mandi tidak bagi orang yang ingin hadir Jumat fakot saja, tidak. Bukan yang hanya hadir Id aja. Baik Idul Fitri maupun kalau sholat Jumat kan memang yang sholat Jumat. Kalau sholat Id bukan hanya yang untuk hadir Id, yang nggak sholat pun boleh. Nah, itu makanya karena ini Id hari raya. Tapi ingat, mandi ini bukan untuk ibadah sholat, haram hukumnya, seperti perempuan yang lagi haid. Ya, kan nggak boleh dia. Dia mandinya untuk apa? Untuk menyambut hari kegembiraan, kemenangan. Itu dibolehkan. Tapi jangan sholat. Ya, orang lagi sedang dapat, nggak boleh. Yusannu, tuh, maka disunahkan walau fihain, bagi orang yang sedang dalam keadaan haid, ghairi mumayyiz, yang belum mumayyiz, yang masih bayi, yang belum bisa membedakan kanan dan kiri itu ya, model Wanmuh tuh tadi yang lagi main itu ya, dia belum bisa bedakan antara kanan kiri, atau di bawah 5-6 tahun lah ya, disunahkan suruh mandiin itu, emaknya kupiak semua anak-anaknya ya. Kenapa? Hari kemenangan menyambut Idul Fitri. Disunahkan juga perempuan-perempuan yang nggak sholat, tapi bagi yang tak jadi fitnah nanti di dalam bab sholat Idul Fitri. Kalau bini inti cakep ntar jadi fitnah dilihatin orang, jangan. Ya, kalau kira-kira mau bini lo nggak cakep tempat acara itu tapi nggak sholat, ambil begitu tuh supaya kelihatan syiarnya begitu. Ya, tapi kalau bini kita ya jangan dilihatin orang. Ya, baiknya di rumah di sholat ya, afdolnya perempuan. Baik, yang ketiga, ghusilil mayyit. Nah ini ya buat amil-amil juga, atau yang bukan amil suka bantuin orang mandiin orang mati. Bisa kayak ayah inti, bapak inti, ibu inti misalnya, atau saudara inti bantu-bantuin ikut mandiin orang mati nih. Yang ketiga, ghusilil mayyit, mandi yang sunnah bagi orang yang mandiin mayit. Ya, ghusilil mayyit adalah tukang mandiin orang mati, tukang mandiin mayit. Ya, nggak dibilang amil lagi. Kalau amil kan emang tukangnya mandiin mayit, tapi bisa bukan dari amil, seperti orang tuanya meninggal, anaknya mandiin. Jadi siapa aja yang mandiin mayit. Nah di sini termasuknya juga nih buat perempuan-perempuan juga ada. Ya perempuan kan yang mandiin orang perempuan, ya perempuan juga. Ya, mandi bagi orang yang memandikan mayit, walau kanal mayit kafiron, sekalipun mayitnya kafir. Loh, sekalipun yang dimandiin mayit kafir. Ya, kok bisa? Ya, ini permasalahan bukan masalah kafir atau muslim, karena ada sebabnya kenapa orang mandiin orang mati disunahkan mandi. Nah, nanti ada sebabnya. Walau kanal ghasil haid, sekalipun yang mandiin ini sedang dalam keadaan haid. Misalnya perempuan, ada amilah tuh perempuan amil.
ya amil perempuan, kan ada juga ya tukang mandiin orang mati perempuan, dia dalam keadaan head gimana coba? Masa maaf ya saya nggak bisa mandiin lagi head lah, kagak ada mandiin, nah amil head semua. Oh, paham ya? Jadi orang lagi head boleh gak mandiin orang mati? Ya boleh. Ya walaupun dalam keadaan head, au nufasa atau dalam keadaan nipas. Ini tukang mandiin orang mati nih perempuannya habis nipas. Ada yang meninggal, itu kewajiban. Ya jangan sampai hanya lagi nipas cari yang lain ya. Kalau ada bisa yang mandiin orang mati kan nggak gampang mandiin orang mati. Bukan ada ilmunya gitu. Ya, tuh. Kenapa sih? Ya, walaupun dalam keadaan head, walaupun nisat khalian minar ruh yuhsalu bihi wahnun wa dhu'fun lil badan. Karena sesungguhnya menyentuh, ya massa menyentuh, megang jasad khalian minar ruh yang kosong dari ruh. Siapa? Si mayit. Mayit kan ada ruhnya. Yang berat ini ruh. Ya, ruhnya diangkat kosong itu mayit daripada ruh. Kita nyentuh, kita megang, maka solihi, maka akan didapati wahnun wa dhu'fun, kelemahan kepada badan kita. Tuh, jadi yang habis mandiin orang mati tuh pasti capek, lemah. Maka disunahkan mandi, ya, gitu. Bagi inti-inti sama begitu. Wal ghuslu, dan mandi itu ya yugawi wa yunshitu wa yunashitu, yaitu memberi kuat dan memberi semangat lagi. Sama kemarin ilah mandi junub. Kenapa kita mandi junub? Mandi ya, satu memang kita untuk membersihkan diri. Kalau secara kedokteran ya itu menguatkan lagi kita punya fisik. Karena yang keluar sperma itu satu tetes aja berapa ribu itu yang keluar, ya luar biasa. Pelajarin deh, ya. Jadi Islam luar biasa untuk menyegarkan lagi dan menguatkan lagi, ya gitu. Kalau nggak mandi begitu coba diajak ngomong bego. Benar gak Pak ya? Ya. Makanya kalau habis berhubungan jangan pakai ngobrol ngerapatin berdua, bego ntar dua-duanya. Nggak nyambung, masih di awang-awang. Ya. Nah, sudah ya, nyentuh mayit itu bikin lemah, lemes badan, maka disunahkan mandi sekalipun dalam keadaan head ataupun nipas itu perempuan. Kapan waktunya? Bil farok min ghusl mayit. Waktunya ketika selesai dari memandikan mayit. Biasanya tuh kalau amil-amil atau orang yang habis mandiin orang mayit, kalau Jumatan tuh dia habis mandiin, udah ditinggal itu keluarganya pada habis dibungkusin begitu pada ngerubung itu. Nah, tuh kesempatan tuh si amil biasanya ninggalin buat mandi gitu ya. Nanti udah dimandi, diurusin lagi buat dibawa. Yang penting dia selesai dari mandi. Karena kalau Jumat kan waktunya berpaling dari apa namanya, dari mandiin. Ya berpaling artinya kita nggak niatin untuk mandi, habis sudah waktunya. Ya waktunya habis di situ. Ya kita maksudnya berpaling tuh nggak ada untuk niat mandi, maka hilang. Ya tapi mulai masuknya ketika selesai memandikan mayit. Kemudian yang keempat, ghuslul istisqa, yaitu disunahkan mandi istisqa, mandi minta hujan. Kan ada sholat istisqa. Nah kalau diajak sholat istisqa misalnya gitu, nauzubillah min dzalik, nasallallahu afiyah, mudah-mudahan nggak ada di tempat kita. Sebab kalau pakai istisqa berarti lagi kering kerontang nih, ya nggak hujan-hujan, baru seminggu nggak hujan udah ngajak sholat istisqa, ya ntar banjir. Ya ini sholat istisqa nih minta hujan udah 3 bulan 4 bulan, ya udah terangnya udah banget orang udah pada kekeringan, ya air tuh butuh banget orang, ya. Nah itu kalau ada ya mengalami hal seperti itu, seperti sholat minta hujan, maka disunahkannya mandi, ya. Wa yadkhulu waqtuhu idza kana munfaridan, masuk waktunya bagi yang sholatnya sendirian, karena istisqa boleh sendirian, boleh berjamaah. Sholat istisqa sama seperti sholat khusyuf, gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini yang keempat dulu, yaitu sholat mandi istisqa. Masuk waktunya apabila sendiri, inda iradati sholat, ketika ingin sholat. Ya ketika ingin sholat, ya sama ke Jumat tadi, ketika ingin sholat dahulilah sebelumnya dengan mandi, ya. Mandi ya biasa ya, kita udah tahu ya, mandinya semuanya meratakan tubuh dengan niat.
Idza kanatis sholatu jamaah, apabila sholatnya adalah sholat jamaah, inda ijtima'in nas, ketika akan berkumpulnya manusia, ketika berkumpulnya manusia akan berkumpulnya jam berapa nih? Ayo kita sholat istisqa. Nah, disitulah kita mandi. Wa yakhruju waqtuhu, habis waktunya bi fi'li shalah, dengan pekerjaan sholat, dengan melakukan sholat maka waktunya sudah habis, nggak usah mandi lagi, udah sholat. Ya. Yang kelima, ghuslu, kapan waktunya? Yadhulu waktuhuma, waktu masuknya bi ibtida'it taghayyur, dengan dimulainya perubahan. Tuh, mulai mandinya di waktu perubahan. Kapan waktunya keluar? Yakhruju waktuhuma, keluar waktu keduanya bi fi'li shalah, dengan melakukan sholat. Ketika udah lakukan sholat, ya Allah, gue belum mandi sholat sunnah, mandi sunnah gerhana bulan nih. Ya, udah sholat, udah habis. Ya, tapi mandi boleh gak? Mandi sholat, mandi boleh. Ya, sebelum melakukan sholat. Ya. Yang keenam, ghuslul kafir idza aslam. Sunnah mandi orang kafir jika masuk Islam. Nah, jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, sunnah mandi. Belum habis nih. Hada dalam yujnibu hala kufri wa illa fayajibul ghusl li raf'il janabah. Perlu diingat ya. Jadi kalau kita orang kafir masuk Islam, ingatkan suruh mandi karena udah muslim. Tapi ingat di mana sunnah bisa jadi wajib. Nah, di sini mandi orang kafir jika masuk Islam. Ini jika dia selama itu hala kufri, selama kekufurannya dia, lam yujnib, tidak berjunub. Tahu kan ya, junub kalau orang laki atau perempuan dia berhubungan badan, berjima atau mengeluarkan mani, kan itu junub dia. Nah, selama kalau misalnya belum junub, ya udah sunnah. Bisa bisa, misalnya baru balik ya, atau belum balik, maka sunnah mandi dia. Tapi kalau dia udah junub, ya biasa saja, rata-rata kalau udah dewasa sih udah pasti junub dia. Paham nggak tuh? Junub dengan apa? Ya naudzubillah, mungkin kekufurannya dianggap tuh berjima nggak haram, atau dia nggak berjima, orangnya baik, dia nggak pernah melakukan hal yang nggak baik, tapi masa ia nggak pernah keluar mani, ya seperti mimpi dan sebagainya. Ya maka ditanyakan sama dia setelah masuk Islam, tanya, udah pernah junub belum? Apa junub? Kasih tahu. Seperti berjima, bersetubuh, atau keluar. Ya udah berapa kali juga lu, dua anak orang. Kalau usah pakai ditanya berapa kali. Pokoknya udah pernah junub. Maka mandinya jadi wajib. Wajib. Kalau kagak, ini sholat nggak sah. Orang sekarang masuk Islam yang sholat di sini udah wajib sholat, bukan sholat, mandi dulu. Kalau itu dia nggak pernah berjunub, sunnah, yes nggak apa-apa. Dia nggak mandi nggak apa-apa, sunnah. Tapi usahakan untuk mandi. Tapi kalau dia junub, hukumnya wajib. Wa illa tuh. Jika tidak, arti dia tidak berjunub. Kalau dia berjunub, maka hukumnya yajibul ghuslu. Wajib dia mandi li raf'il janabah, untuk mengangkat junubnya. Paham di sini ya? Baik, ketujuh ya, biar dihabisin aja nih. Ya, sampai 13. Al-ghuslu li ifaqatil majnun wal muqma alaih. Mandi sunnah juga apa? Li ifaqatil majnun, siuman dari gila, ya, sadar dari gila, wal muqma, siuman dari pingsan. Ya, kalau orang-orang yang pingsan dia biasa tuh lemes dia, maka disunahkan mandi. Juga orang yang baru sembuh atau dia sadar dari gilanya. Baik, kemudian yang ke-8, al-ghuslu lil hijamah. Sunnah juga mandi bagi yang hijamah. Apa hijamah? Bekam. Ya, cantuk, bekam. Hijamah apa di sini? Hiya ikhrajud dam, yaitu mengeluarkan darah. Termasuk apa itu yang transfusi darah ya? Transfusi darah tuh ya. Ya, donor. Ya, itu sunahkan juga nggak apa-apa. Karena kan ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Karena mengeluarkan darah itu ya menjadikan lemes. Ya, mandi itu menguatkan. Tapi di sini kan hijamah ini ya seperti bekam. Ya termasuk donor darah kan, keluarin darah juga itu.
Yang kesembilan, al-ghuslu lidukhulil masjid. Sunnah yaitu mandi untuk masuk masjid tuh ya. Anda makanya kalau taklim ya, kecuali kalau malam begini nih ya, taklim atau mau ke masjid atau kemana aja kita ke tempat kebaikan, ada hadir maulid ya, itu kita kan mandi tuh mau jalan. Nah lebih baik mandinya mandi sunnah. Mandi itu mubah, makan mubah, tapi kalau diniatin jadi pahala. Nah mandi begitu juga, mandi doang begitu nggak ada pahala. Mendingan kita niatin, aku niat mandi sunnah, udah ratain semua. Emang mandi wajib mesti lama-lama kagak, yang penting rata 3 kali sudah selesai ya, ketimbang kita nggak pakai niat tuh. Di sananya lihat al-ghuslu di dukhulil masjid, masuk ke dalam masjid. Jadi kalau kita sholat 5 waktu nggak apa-apa kita dengan mandi ya. Orang mandi kita alhamdulillah air banyak, dan juga nggak banyak-banyak kok pakai airnya ya. Jadi bukannya mandi lah, orang mandi junub aja lah, itu yang jadi orang susah ya, lama banget dikosek-kosek, nggak begitu kan. Yang udah kemarin dia ratakan air ya, dengan bersamaan nih niat dijatuhin air pertama, udah rata, udah nanti sunahnya 3 kali ya. Nah depannya dulu, belakang gitu, nggak pakai nanti disabunin disampuin ya. Nonton sinetron sih dikit-dikit nyampu ya, asal kita tahu hukumnya. Nah ke-10, nah ini anak amalin juga nih, kenceng dari kita kalau sholat ya insyaallah. Ghuslu kulli lailah min layali Ramadan. Mandi setiap malam dari mandi setiap malam dari malam-malam Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan disunahkan mandi. Habib insyaallah nggak rematik, alhamdulillah sampai sekarang. Kalau di luar Ramadan Anda nggak berani mandi. Malam nih ya, maghrib nih, Anda nggak berani mandi kecuali di malam bulan Ramadan, karena di situ ada sunnah Nabi ya. Jadi Anda lebih percaya dengan sunnah Nabi yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak jadi penyakit. Makanya Ramadan bulan berkah rezeki, berkah ini dan sebagainya ya. Jadi malamnya kapan? Yadkhulu minal maghrib, masuk waktunya sampai maghrib ya, masuknya dari mulai maghrib. Biasanya ini mandi tuh ya ketika mau sholat isya dan sholat taraweh ya, kita niat itu mandi sunnah ya malam Ramadan ya, aku niat mandi sunnah, udah selesai keluar kita sholat masjid ke masjid, udah kagak mandi lagi udah melonjor aja merokok kopi, ketiduran, nggak tarawih lagi ya, habis mandi seger deh, kencang gitu ya. Kenapa kita sunnah mandi? Likai yang syatolalil qiyam tuh, agar semangat di dalam ya qiyam, di dalam melaksanakan ya, terutama di waktu bangun malam atau mendirikan sholat gitu aja. Aksalul haji wal umroh, yang ke-11 mandi di dalam haji dan umroh. Nah insyaallah mudah-mudahan kita bisa haji, mudah-mudahan bisa umroh, amin ya rabbal alamin. Wadhalika indal ihram, ketika kita sedang ihram ya, ihram tuh cuma Anda melakukan nih ihram waktu itu mandi susah, kenapa? Ngantri ya, jadi akhirnya besok-besok mandi mulai dari mana? Dari hotel gitu mandi ya, sebab nanti kan ihram tuh ada tempatnya mikot. Nah kita ngambil wudhu doang, ada tempat mandinya memang dikasih, ngerti ya, udah dikasih tempat, cumanya kan bukan kita doang, berbes-bes itu banyaknya ya. Kita ngantri misalnya, lah kan ada jam-jamnya, ditinggal sama rombongan. Kalau ditinggal rombongan di pasar induk bisa pulang di sono bisa kejer dari Madinah ke Mekah 400 kilo ketinggalan rombongan, mau hubungin siapa ya? Apalagi nenek-nenek kan kesian ya, apalagi kita kan banyak gitu ya, ngeliatin terus gimana ya. Tapi kita asal tahu bahwasannya ya ketika ihram. Kemudian apalagi dukhulul Makkah, ketika masuk Mekah tuh, kita masuk Mekah tuh ya, kita disunahkan mandi. Wal wukuf bi Arafah, ketika wukuf di Arafah. Wa tawaf, ketika mau tawaf, kita lagi di hotel mau tawaf, kita sunah mandi ya kan, kita masuk masjid lagi, Masjidil Haram. Wa yaumil jimar, ketika melempar jumrah
Wal mu'tamad, dan yang mu'tamad annahu la yusannul ghuslu lil mayyit bil muzdal lil mayyit lil mabit bil muzdalifah li gurbihi min ghuslil wudu bi arafah. Kan tadi semuanya tuh ya, cuma yang mu'tamad ya. Nah, mabit di Muzdalifah tidak disunahkan mandi. Kenapa? Digurbihi min guslil wukuf di Arafah, karena dekatnya daripada mandi wukuf di Arafah. Kan tadi wukuf di Arafah sunnah mandi. Maka yang mutamat kan kegiatan semua dijalukan. Nah, nanti ketika mabit nggak usah mandi. Ya, mabit di Muzdalifah tuh, nanti kan ngambil batu tuh sebelum lontar. Kenapa? Karena dekatnya waktu wukuf di Arafah, ya gitu. Nanti pelajarin, bingung banget. Nanti kalau udah mau haji juga pelajarin. Udah nanti kalau praktek begitu juga tahu ilmunya, jalan sendiri. Gitu sama kayak umroh haji begitu, apalagi banyak pembimbingnya. Ya, yang penting niatkan kuat, kemudian pelajarin sedikit-sedikit. Berarti ada niatan untuk bisa pergi haji atau umroh. Kalau udah undangan Allah, jangan cerita tentang uang, jalannya mudah sekali ya waktunya gitu. Yang penting mau dipelajarin ilmu-ilmunya. 12 al-ghuslu lidukhuli Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mandi masuk kota Madinah. Ya, itu belum masuk masjidnya, baru masuk kota Madinah kita disunahkan mandi ya. Yang ke-13 al-ghuslu li